Saya sedang di penjara. Sebetulnya di daerahnya di Blitar ini adalah tukang batu yang muasal. Seperti binatang, malah ini lebih sesat daripada binatang. Bahasa kasarnya binatang aja nggak sampai sebegitunya memperlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini ada info menarik nih teman-teman, yang dimana Sekretaris MUI Jawa Timur mulai angkat bicara mengenai kontennya Samsudin yang dinilai menyesatkan. Menurut Bapak Profesor Ahmad Muzaki, khawatir akan ada dampak buruk pada masyarakat tentang video yang disebarkan oleh Gus Samsudin. Kita simak videonya. Penting untuk kita pahami bersama-sama, edukasi itu orientasinya positif. Ya. Tapi kalau negatif itu bukan namanya edukasi, tapi toksik yang benar. Nah, karena itu penting kita pahami bersama-sama para pemirsa, kalau kita mendapatkan ajaran, informasi, pengetahuan, bahkan penyebaran keyakinan, penting kita lihat ini siapa orang yang menyebarkan gagasan dan keyakinan ini. Bisa saja yang bersangkutan menyampaikan bahwa ini kebutuhan untuk menaikkan rating, kebutuhan untuk konten kreasi dan seterusnya. Tetapi penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa ada dampak buruk yang telah ditimbulkan oleh beredarnya video yang disebarkan oleh yang bersangkutan. Nah, karena itu saya mewakili Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur mengajak kepada kita semua, mari kita percayakan kepada aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Kita berikan kepercayaan kepada kepolisian untuk melakukan tugasnya hingga kemudian sampai kepada keputusan. Sebetulnya apa yang terjadi dengan saudara Samsudin. Saya tidak menyebut Gus Samsudin karena latar belakang yang bersangkutan ini dari sisi keilmuan tidak memiliki sanad keilmuan agama yang kuat, sehingga tidak layak untuk menjadi orang yang mengklaim dirinya sebagai sumber informasi keislaman, keilmuan agama. Karena yang bersangkutan ini sebetulnya di daerahnya di Blitar ini adalah tukang batu yang muasalnya berasal dari. Jadi teman-teman, menurut Profesor Ahmad Muzaki, bahwasanya seorang Samsudin itu adalah dulunya seorang tukang batu seperti itu. Kita lanjut lagi. Awalnya ini berdiri sebagai padepokan pengobatan. Nah, ketika padepokan pengobatan di akhir Desember 2023 ini menimbulkan kasus besar karena ada di antara pasien itu meninggal di kamar mandi yang menyebabkan kehebohan dan seterusnya. Nah, yang bersangkutan ini agak cerdik karena lalu kemudian menyertakan masuk orang-orang yang punya sanad keilmuan pesantren untuk disertakan masuk mengajar keilmuan agama. Lalu diubahlah lembaga ini dari padepokan menjadi pondok pesantren. Tetapi sebetulnya syarat-syarat pondok pesantren tidak terpenuhi. Maka apa yang disebut dengan oleh yang bersangkutan edukasi ini sama sekali tidak benar karena tidak ada kelompok manapun yang membenarkan tukar pasangan antar suami istri dan seterusnya atau lintas suami istri, karena tidak ada yang membenarkan praktek seperti itu. Jadi ini betul-betul sebuah penyimpangan dari keyakinan yang diyakini oleh umat Islam. Oke, Prof. Muzaki, kalau tadi kan Prof. Muzaki tentu kita tunggu ya nanti perkembangan penyidikan atau penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa. Tapi kalau perspektif dari MUI, apakah yang dilakukan oleh Samsudin ini sudah masuk dalam kategori penistaan agama? Ya, kalau kita lihat dari kriteria 10 aliran sesat yang sudah disepakati Majelis Ulama Indonesia, sebetulnya apa yang disebarkan yang bersangkutan ini masuk kategori aliran sesat. Dan karena itu kemudian Majelis Ulama Indonesia memberikan atensi besar baik ke pimpinan kami di Jakarta sampai Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Blitar. Kita semua dalam satu frame untuk menjaga keimanan, keislaman dan keyakinan umat Islam Indonesia. Karena kalau umpama yang bersangkutan hanya menyebarkan ajaran dan keyakinannya itu di internal, mungkin keterpengaruhannya
relatif kecil. Tetapi ketika yang bersangkutan sekarang menggunakan digital media, ketika kemudian menggabungkan produksi konten yang bersangkutan dengan mencoba memasukkan unsur keyakinan keagamaan dengan piranti media digital, tentu orang yang bisa terpengaruh atau minimal kegaduhan yang timbul itu dengan skala yang lebih luas. Karena itu kemudian MUI Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur mengapresiasi positif langkah yang sudah diambil oleh kepolisian dari Kepolisian Jawa Timur dengan mengambil langkah lebih aktif untuk menyelesaikan kasus ini. Terima kasih. Nah, jadi itu teman-teman pernyataan dari Profesor Ahmad Muzaki yang mewakili Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Baik, kita berlanjut ke video selanjutnya. Komentar ini berasal dari tokoh agama, yaitu Ustadz Jufri Rustandi. Beliau mengatakan bahwasanya konten yang dibuat oleh Samsudin dinilai sudah menistakan agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau ketika kita melihat tayangan sebuah video yang isinya itu naudzubillahi min dzalik, itu perlakuan yang subhanallah, inilah yang disebut dengan penistaan agama, antara menghalalkan hubungan badan, menghalalkan istri orang atau suami orang, atau saling menghalalkan bertukar pasangan. Ini melebihi binatang. Binatang saja tidak sampai sebegitunya terhadap pasangan hidupnya sesama binatang. Tapi ini manusia melakukan seperti itu. Kalau Allah bilang ini kal an'am balhum adal. Ini seperti binatang, malah ini lebih sesat daripada binatang. Bahasa kasarnya binatang aja nggak sampai sebegitunya memperlakukan sesama binatang. Inilah namanya yang disebut dengan penistaan agama. Kenapa penistaan agama? Pertama, mereka menggunakan atribut seperti atributnya kiai, ustadz, atau lebih umumnya lebih ke arah menggunakan atribut yang bernuansakan agama, yaitu agama Islam. Yang kemudian mereka menghalalkan istri orang, menghalalkan perjinahan, menghalalkan bersentuhan, dan menghalalkan yang semuanya dilarang dalam ajaran agama. Ini namanya penistaan agama. Dan dalam hal ini yang bertugas untuk bergerak menghilangkan ini atau bertindak ini bukan hanya masyarakat biasa. Ini instansi harus melibatkan, instansi yang berwenang, instansi yang berhak melakukan tindakan hukum itu diharuskan segala bertindak. Dari kepolisian bertindak sebab ini sudah meresahkan. Dari Majelis Ulama Indonesia pun harus bertindak karena bab ini melibatkan ajaran agama Islam. Dan dari masyarakat pun harus bergerak. Ini kemungkaran. Kalaupun memang harus dibubarkan, yang seperti ini yang harus dibubarkan. Baik itu secara kelembagaannya, keyayasannya, ataupun misalnya ideologinya, pemahamannya, ini yang harus diluruskan. Dan ini adalah tugas kita bersama. Akhir zaman banyak paham yang semakin menyimpang. Kenapa semakin menyimpangnya? Sebab akhir zaman ini lebih banyak orang yang stres. Makanya itu kepada masyarakat, siapapun yang menonton tayangan ini, berhati-hatilah dengan faham, berhati-hatilah dengan sebuah ideologi, berhati-hatilah dengan perkumpulan yang kita memang ada di sekitar kita. Kalau memang itu tidak menyimpang dari ajaran agama, tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan negara Republik Indonesia, kita boleh ikuti. Tapi kalau itu menyimpang dari ajaran agama, sekecil apapun penyimpangan, sekecil apapun pelanggaran terhadap peraturan negara, maka laporkan kepada pihak yang berwajib. Tugas kita masyarakat, maka berhati-hatilah menyikapi sebuah kajian, sebuah perkumpulan. Maka disinilah pentingnya kita untuk menggali keilmuan, untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab antara hak dengan yang batil itu sudah jelas di antara keduanya. Baik. Kalau saran saya sebagai tokoh agama dalam hal ini, menyarankan pertama, hal ini sudah diketahui dan ini sudah viral. Ini masyarakat secara umum sudah mengetahui dan saya yakin petugas atau dinas yang terkait pun dalam hal ini kepolisian, dalam hal ini Majelis Ulama sudah mendapatkan laporan dari masyarakat. Makanya itu kepada masyarakat yang ada di sekitar maupun yang melihat tayangan tersebut tadi, yaitu masyarakat itu sudah kita percayakan saja kepada
yang memiliki hak dan wewenang secara hukum untuk bertindak, yaitu tentang kepolisian dan dari Majelis Ulama. Kita sebagai masyarakat hanya bertugasnya melaporkan saja. Andai saja tidak ada tindakan dari aparat yang terkait, baru kita boleh bergerak secara terorganisir. Kelembagaan, organisasi boleh bergerak. Tetapi kalau memang sudah tidak ada tindakan dari aparat yang berwenang atau yang berhak menindaklanjuti tentang laporan dari masyarakat. Nah, jadi itu teman-teman pernyataan dari tokoh agama yaitu Ustadz Jupri Rustandi. Beliau mengatakan, hati-hatilah dengan sebuah perkumpulan ataupun pengajian, masyarakat harus bisa menilai mana yang hak dan mana yang batil. Mungkin itu aja video yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.